Al-Habib Ali Al-Jufri ya, dalam kitab beliau Al-Insaniyah Qabla Tadayun ya, kemanusiaan sebelum keberagamaan, mengutip ada survei online ya, yang dilakukan kepada anak-anak muda di Arab. Ada 6.000-an respondennya. Yang ditanya di survei itu adalah tentang bagaimana pandangan mereka terhadap keberagamaan dan agama. Bagaimana mereka melihat al-khitabud dini, narasi-narasi keagamaan di ruang publik itu seperti apa mereka pandang. Apa hasil dari survei online itu? 6.000 anak muda itu. Anak-anakku perhatikan, 65% dari mereka yang disurvei mengatakan mereka bermasalah dengan narasi keagamaan yang ada. Mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa ada yang hilang. Kok yang bicara atas nama agama kayak begitu? Ketika bicara tentang agama, bicaranya tentang kekuasaan melulu. Ketika bicara tentang agama, bicara tentang politik melulu. Padahal agama punya sisi akhlak, agama punya sisi budaya, agama punya sisi peradaban. Tapi politik saja. Seakan-akan kalau politik tidak berhasil maka agama akan rusak. Sampai pernah ada waktu pilpres yang kemarin, ada yang doa, ya Allah menangkan ini. Kalau nggak menang nanti tidak ada yang menyembahmu di Indonesia. Coba. Gimana mungkin? Anak-anak muda tidak senang dengan cara begitu. Mereka butuh dari agama itu oase. Di tengah multi problem yang mereka alami. Di rumah mereka mungkin punya masalah. Ketika keluar dengan peer grupnya, dengan teman sebayanya, mungkin gak pas. Mungkin ada hal-hal yang gak nyaman. Karena sekarang mohon maaf ya, peer group itu banyak terbentuk berdasarkan kecenderungan material ya. Dia merasa terasing, di sini terasing, di situ terasing. Terakhir dia pergi ke masjid, ingin mencari kedamaian. Di masjid yang dia dengar khutbah kebencian. Di mana anak-anak muda kita dapat kedamaian? Itu di Arab sana. 65% bermasalah dengan narasi keagamaan. Siapa yang membawa narasi keagamaan di ruang publik? Ya kita-kita ini. Ananda semua ketika selesai dari UIN 1 ini, Sayyid Ali Rahmatullah, keluar akan mendapatkan kredensial sosial di tengah masyarakat. Akan dilihat, oh itu alumni UIN, orang ngerti agama. Oh itu dia ngerti Islam. Oh yuk kita tanya tentang Islam kepada dia. Maka akan menjadi teladan. Ujaran-ujaran kalian itu akan menjadi rujukan. Maka hati-hati ketika menjadi juru bicara Islam. Hati-hati. Ketika kita salah membahasakan Islam di ruang publik, maka orang akan menjauh dari tempat-tempat yang baik. Nah, dalam survei itu bahkan ya 12% dari yang disurvei merasa bahwa mereka punya masalah dengan agama itu sendiri. Nih anak-anakku, 65% merasa bahwa cara-cara dakwah itu nggak cocok sama mereka. 12% merasa bahwa agama sendiri bermasalah buat mereka. Dengan kata lain mereka bertanya-tanya, apa gunanya agama? Apa sih artinya beragama? Kok saya merasa hidup saya nggak ada pengaruhnya dengan saya beragama dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Ananda semua, Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan, ketika kita salah membahasakan Islam di ruang publik, ketika kita menghadirkan dakwah yang di situ tidak ada rahmah kasih sayang, yang di situ ada nilai-nilai yang ekstrim, yang merasa diri sendiri saja yang benar, yang menghujat orang lain, yang mengkafirkan orang lain dan seterusnya, maka pada akhirnya orang yang mendengar kita bukan hanya tidak nyaman dengan kita, tapi mereka akan merasa tidak nyaman dengan agama itu sendiri.
Yang ingin saya sampaikan, saya garis bawahi, Ananda semua, bahwa moderasi beragama itu menentukan masa depan agama. Moderasi beragama, cara kita beragama, cara kita menghadirkan agama di tengah masyarakat sebagai sarjana-sarjana UIN Sayyid Ali rahmatullah, itu akan menentukan nasib agama ke depan. Karena itu saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abad Badruzzaman tadi, bahwa UIN 1 ini adalah UIN dakwah dan peradaban. Tepuk tangan dulu. UIN dakwah dan peradaban. Jadi kata dakwah ini dimaknakan ya, dakwah ini dimaknakan sebagai keseluruhan konsep ya, untuk membangun nilai-nilai yang lebih baik ya, dengan cara-cara yang baik di tengah masyarakat yang majemuk, di bawah bingkai atau di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ dakwah kita. Dakwah kita tidak boleh lepas ya dari nilai-nilai kebangsaan. Bahkan kalau kita bicara tentang wasatiyah ya, Ananda semua, tadi saya sampaikan kan, Wali Songo itu membawa nilai wasatiyah dengan akhlak, dakwah dan hidayah. Lalu kalau kita perhatikan Ananda semua ya, bahkan pada saat pembentukan negara yang kita cintai ini, tokoh-tokoh Islam yang duduk di panitia pembentukan ya, negara bangsa, yang merumuskan ya, dokumen metayuridis tertinggi kita yaitu Pancasila, mereka itu adalah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat wasatiyah. Wasatiyah dalam arti apa? Qala awsatuhum ay qala ahsanuhum nasaban asyrafuhum. Wasatiyah dalam makna yang terbaik. Jadi ketika mereka bersama-sama dengan para tokoh bangsa membicarakan, merumuskan tentang katakanlah dasar kita ber-Indonesia, dasar kita bernegara, mereka membawa semangat wasatiyah dalam arti mengambil yang terbaik. Maka mereka bicara satu sama lain. Lalu sampai pada kesimpulan yang melahirkan 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai terbaik dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa. Ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban dan keadilan, persatuan, musyawarah, kerakyatan, lalu kemudian keadilan sosial. Ini semangat untuk mencari yang terbaik, bukan mau menang sendiri. Maka dalam Pancasila itu tercermin kearifan budaya, kearifan agama tercermin di situ. Saya menyampaikan beberapa kali bahwa kita beruntung di Indonesia. Kita ini negara yang punya 2 sumur. Yang kedua sumurnya itu airnya ada, jernih dan siap untuk dimanfaatkan. Sumur yang pertama sumur agama, sumur yang kedua sumur budaya. Ada yang punya sumur agama tadi tapi tidak punya sumur budaya. Tidak ada kearifan yang menjaga mereka untuk utuh sebagai satu masyarakat, satu kelompok, bahkan satu bangsa. Di Afghanistan sana misalnya, mereka punya agama tapi tidak punya kearifan budaya yang cukup untuk menjaga mereka untuk tetap kompak sebagai satu bangsa. Kita bersyukur di Indonesia, apalagi termasuk di Jawa, di Tulungagung. Tulungagung ini termasuk Mataraman nih, daerah Mataraman yang sangat kuat budayanya. Jadikan 2 sumur itu sebagai sumber inspirasi terus menerus ya, termasuk di dalam mematangkan kiprah keilmuan, kiprah dakwah ya, kiprah sosial dari Ananda semua. Ambil nilai-nilai terbaik dari Quran hadis kita, dari tuntunan agama, dan juga dari kearifan budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kalau salah satu sumur ini kita tutup, kita rugi sebagai bangsa. Nah, Ananda semua, salah satu
fenomena dari orang yang tidak wasatiyah, orang yang ekstrim adalah dia selalu menolak segala sesuatu yang berbau budaya dan kearifan lokal. Nggak mau tahu dia. Dia nggak mau tahu. Dia cuman maunya Quran, hadis saja. Dia pikir para sahabat dulu ketika menjalankan kota Madinah, mereka tidak punya kesepakatan-kesepakatan di luar Quran dan hadis. Mereka lupa ketika dulu para pemimpin-pemimpin di dinasti Abbasiyah menyebarkan peradaban Islam, mereka membangun peradaban Islam bukan hanya dengan Quran hadis, tapi ada ijma', ada qiyas, ada masalihul mursalah, ada al-adatu muhakkamatun atau muhakkimatun dan seterusnya. Artinya ada kearifan-kearifan, kesepakatan-kesepakatan di luar Al-Quran dan hadis yang mengambil semangat Al-Quran dan hadis, dan itulah menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial. Mari kita jaga ini bersama. Moderasi beragama sekali lagi bukanlah pilihan, tapi satu keharusan, karena itu menentukan tidak hanya masa depan Indonesia, tapi juga menentukan masa depan agama kita di Indonesia. Ya, Ananda bertanya tentang bagaimana kita tahu ujaran-ujaran yang bersifat radikal itu ya, atau ekstrim itu kayak apa sih gitu. Nah, kalau saya minimal kan ada 5 hal ya yang perlu kita perhatikan, yang kalau ada satu dari 5 hal ini, apalagi lebih dari satu, apalagi semuanya, itu menunjukkan bahwa orang yang menyuarakannya itu memang memiliki pandangan yang ekstrim ya. Yang pertama adalah menyuarakan anti Pancasila dan mengkampanyekan ideologi transnasional. Gampang-gampangnya Pancasila harus dibubarkan, kita ganti dengan sistem khilafah. Dia lupa sekali lagi bahwa khilafah itu bukan sesuatu yang sifatnya aqdi, bukan sesuatu yang sifatnya minal usul, tapi minal furu', dan itu tarikhi, murtabit bit tarikh. Sesuatu yang sangat terkait sama sejarah, bukan merupakan doktrin yang harus dilaksanakan. Sehingga kalau kita hari ini berpancasila di Indonesia sebagai satu kesepakatan, maka validitasnya itu tidak kalah dengan kesepakatan berkhilafah pada masa Abbasiyah, pada masa Utsmaniyah, pada masa Umayyah dan seterusnya. Sama-sama valid. Itu valid pada zamannya, dan ini adalah valid untuk kita sekarang karena merupakan kesepakatan kita semua yang diisi dengan hal-hal yang sangat sesuai ya dengan maqasidus syariah. Pancasila itu sangat sesuai dengan maqasidus syariah. Jadi itu yang pertama ya. Orang yang ingin membubarkan negara bangsa Indonesia ya, anti Pancasila, menganggap itu adalah sesuatu yang batil ya, dan mengusung satu ideologi politik tertentu yang bertentangan dengan negara bangsa. Itu satu. Yang kedua, menganut paham takfiri. Jadi yang beda sama dia dikafirkan. Ente kafir, ente karena nggak sama saya ya, padahal urusannya misalnya urusan fikih, dikafirkan. Gampang membid'ahkan ya, gampang mengkafirkan, gampang mengatakan orang fasik. Itu yang kedua, menganut paham takfiri. Yang ketiga, dia bersikap intoleran terhadap perbedaan dan mengembangkan sikap eksklusif. Kalau ketemu orang yang mohon maaf tidak sama dengan dia ya, dan dia mengukur itu rata-rata biasanya dari penampakan. Dilihat busananya nggak sama, nggak mau ngucapin salam. Padahal sama-sama Islam. Dia membangun sikap eksklusif. Kalau dia pergi ke suatu masjid, kemudian dia ikut di sana, ternyata yang menjadi imamnya adalah
Orang yang menurut dia tidak sesuai dengan pandangannya, maka dia memisahkan diri. Dalam kehidupan sosial, dia mengembangkan sikap eksklusif, tidak membuka diri. Tidak wajar di dalam bersosialisasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia anti dan tidak suka kepada segala hal yang berbau budaya dan kearifan lokal. Padahal, mohon maaf, tembang-tembang bahasa Jawa ya, yang isinya pujian kepada Rasul, itu sama pahalanya dengan tembang bahasa Arab yang isinya pujian kepada Rasul. Gak ada lebihnya. Misalnya orang Arab bikin madah, ya, bikin pujian-pujian kepada Rasul. Lalu orang Jawa bikin dengan bahasa Jawa yang maknanya juga pujian kepada Rasul. Itu sama-sama, nilainya sama. Yang satu-satunya yang bahasa Arab yang beda nilainya dengan yang bukan bahasa Arab adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu dalam definisinya al-muta'abbad bitilawati. Bacanya itu adalah ibadah. Jadi hanya Al-Quran bahasa Arab yang memang memiliki keistimewaan dibanding yang bukan bahasa Arab. Kalau yang lain belum tentu. Misalnya Ananda belajar kitab bahasa Arab tentang Islam, lalu membaca kitab buku tulisannya Profesor Abad Badruzzaman, sama-sama nilainya ibadah. Ananda berdoa misalnya dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia, insya Allah juga kalau ikhlas dikabulkan. Jadi kearifan-kearifan lokal ya, yang tercermin dalam bahasa, dalam budaya berpakaian ya. Orang pakai jubah sama orang pakai sarung, lebih mulia mana di mata Allah? Nih saya tanya, orang pakai sarung sama orang berjubah, lebih mulia mana di mata Allah? Yang gak ada kaitannya sama jubah sama. Sepanjang menutup aurat, wajar, tidak berlebihan, muhtashim dalam bahasa agama, udah itu Islami. Sesuai tuntunan Islam, mau namanya sarung, celana panjang, sirwal, jubah gamis atau apapun. Jadi tidak ada kaitan nilai keislaman dengan bentuk baju kita. Kalau ekstrimnya Abu Jahal juga berjubah. Kalau ekstrimnya. Ya. Karena itu ulama ketika membahas sunnah Rasulullah SAW kan membagi. Ada yang adah dan ada ibadah. Yang kita tiru mana? Yang ibadah bukan yang adah. Kalau yang adah itu bukan merupakan suatu panduan yang harus diikuti. Karena adah itu terkait dengan kedirian beliau sebagai orang Arab. Sunnah ibadahlah yang harus diikuti. Kalau sunnah adah itu tidak harus diikuti. Nah, jadi artinya apa? Kearifan dan budaya lokal itu justru merupakan metode dakwah yang sangat efektif untuk masyarakat-masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau budaya dan kearifan lokal ditinggalkan, kering kita sebagai umat beragama. Nah, jadi ciri mereka itu yang keempat adalah, yang keempat apa yang ketiga tuh? Yang pertama, anti Pancasila dan mempromosikan ideologi transnasional khilafah. Yang kedua, menganut paham takfiri. Yang ketiga, bersikap eksklusif dan intoleran. Ya. Dia selalu menyalahkan orang yang berbeda. Lalu yang keempat, dia anti betul sama segala produk budaya dan kearifan lokal. Yang kelima, ya, mereka suka membangun narasi
yang menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin. Jadi dibangun narasi yang anti pemimpin, ya, untuk menghilangkan kepercayaan kepada pemimpin. Dan itu terjadi banyak. Itu salah satu cirinya. Jadi kalau ada 1 dari 5 ini, nah sebentar dulu. Yang kelima ini bukan berarti kita tidak boleh kritis, ya. Tapi kritis itu beda dengan kampanye untuk distrust. Kritis itu beda dengan kampanye untuk supaya orang hilang kepercayaan. Dengan menghujat, memaki, mengumpat, dan segala macam, bikin hoax segala macam. Beda. Dalam Islam mengkritik itu bagian dari hisbah. Dan hisbah itu adalah min afdolil wazaif. Salah satu fungsi yang sangat mulia. Karena itu dia harus diproses dengan kemuliaan. Tidak boleh asal-asalan. Yang melakukannya harus ngerti, esensinya dia paham, caranya pun dia mengerti. Nah ini 5 ya. Kalau ada sebagian atau semuanya ya itu mendingan dijauhin aja lah yang kayak begitu. Yang kedua tadi tentang mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Ya menurut saya begini. Nah ya. Sekarang Ananda ini berada pada satu sumber ilmu ya. UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Al-Ismu Alal Musamma. Tempat ini seperti namanya insya Allah. Artinya dia membawa spirit dari Sunan Ampel ya. Akhlaqan wa da'watan wa hidayatan. Karena itu manfaatkan untuk belajar mengaji. Kalau kita bicara tentang faktor ekstremisme yang disampaikan oleh Profesor Abad Badruzzaman, yang pertama adalah kesalahan di dalam memahami doktrin agama. Apa obatnya? Apa obatnya? Apa katanya? Syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan itu belajar dan nanya. Jadi ya belajar. Kita harus mengerti menempatkan ayat di mana, ya. Seperti apa? Karena kalau ayat itu disalah tempatkan, itu bukan hanya tafsirnya yang bermasalah, yang menyebabkan kekeliruan pemahaman di kepala, tapi bisa menumpahkan darah. Seperti Khawarij dulu menumpahkan darah karena mereka menyalahpahami, memahami dengan salah. Ya. Inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah. Maka mereka mengatakan Sayyidina Ali karena menerima tahkim Muawiyah berarti dia telah berhukum selain dengan Allah, maka dengan itu dia kafir, halal dibunuh. Maka dibunuhlah menantu dan sahabat yang termasuk paling dikasihi oleh Rasulullah SAW karena koslet pemahamannya. Karena itu di UIN 1 ini faktor yang pertama ini menurut saya bisa diselesaikan. Kalau perlu Profesor Abad misalnya membuka kelas khusus untuk menginventarisir ayat-ayat yang sering dizolimi oleh mereka. Saya katakan dizolimi itu apa? Zolimi itu kan wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Kezoliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inventarisir ayat-ayat yang mereka zolimi, yang mereka tarik-tarik untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan ideologis mereka, kepentingan politik kebencian mereka. Inventarisir lalu hadirkan tafsir yang sebenarnya. Hadis-hadis juga begitu, ayat-ayat dan hadis-hadis yang dizolimi itu saya usulkan kepada beliau nih, ya Profesor Abad, bikin kelas khusus untuk tafnid syubah al-mutatarrifin, ya. Untuk menolak atau untuk membantah, ya, argumentasi dari orang-orang yang ekstrim. Itu memang perlu kelas khusus. Kalau kita baca sebungkulan Al-Quran mungkin enggak ngeh, tapi kalau ayat-ayat itu kita bisa bahas khusus. Misalnya tadi ada ayat waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, waqatilu fi sabilillah, diputus. Padahal alladzina yuqatilunakum gitu. Lalu wala ta'tadu, nah, potongannya dipotong, ayatnya belakangnya dihilangkan, yang dibaca cuma waqatilu fi sabilillah, perang di jalan Allah.
Akhirnya yang nggak boleh diperangi juga dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu saya usulkan di UIN 1 ini untuk supaya ada bagian dari penajaman, ya, penajaman pemahaman terhadap ayat dan hadis yang rentan untuk disalahfahami dalam konteks moderasi beragama. Terakhir yang ditanyakan oleh Ananda di belakang tadi apa? Ada kaitannya dengan respon terhadap radikalisme dan juga dakwah yang efektif di era media Dakwah sosial. yang efektif itu sederhananya gini. Sederhananya adalah seperti ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala qadri ukulihim. Ya, khatibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikanlah kepada masyarakat sesuai dengan kadar mereka. Artinya apa? Orientasi itu bukan kepada dai tapi al-mad'u. Jadi kalau kita berdiri di mimbar, Bapak Ibu, Ananda semua, jangan ada niat bahwa kita di mimbar ini ingin mengeluarkan semua ilmu kita. Nggak boleh. Jangan apalagi di mimbar ingin supaya dianggap orang paling pintar. Nggak boleh. Ingin menyombongkan diri. Ingin supaya dilihat, wah ini orangnya intelek, orangnya hafal hadis, hafal Al-Quran, dan segala macam. Enggak. Kalau kita berdiri di depan publik, di atas mimbar, mimbarnya Rasulullah SAW sebenarnya namanya mimbar dakwah itu. Jadi mimbar dakwah itu mimbarnya Nabi yang kita pinjam ketika kita berdakwah. Mimbar khutbah Jumat itu mimbarnya Nabi yang kita pinjam ketika berkhutbah. Ketika kita di situ, maka orientasikanlah sebagaimana orientasi Rasulullah SAW, yaitu melihat kebutuhan dan keadaan umat yang ada di depannya. Bukan Nabi kemudian mau pamer ilmu, enggak. Apa yang dibutuhkan itu yang disampaikan. Kadang kita, Ananda, ya, kalau kita sudah belajar keluar, kemudian kita berdakwah, ya, semua yang ada di kepala gitu kalau bleng, nggak ngerti orang. Ya. Nah ini teman-teman yang belajar fikih dakwah di sini, ya, belajar tentang metodologi dakwah, mohon supaya ingat betul bahwa orientasi adalah kepada al-mad'uwin, kepada audiens, kepada umat, kepada jamaah yang hadir. Jangan orientasinya diri kita. Kalau kita orientasinya seperti itu, maka insya Allah ucapan kita, kalam kita akan bisa sampai ke hati dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.